Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi yang mana materi ini terdapat di mata kuliah Pendidikan Teknologi Kejuruan yang diampu oleh dosen Bapak Muhammad Fathur Rahman SPD Eskom MPD, yang mana penjelasan kali ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kejuruan dan Teknologi dalam ujian akhir semester. Selanjutnya, saya Mas Lili Rivaldi yang memiliki NIM 2283 dengan kelas B. Tentu saja dalam sebuah materi memiliki latar belakangnya masing-masing, yang mana latar belakang pada materi kali ini yaitu tentang pendidikan kejuruan ini bertujuan untuk membekali peserta didik dengan keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan dunia kerja. Pada dasarnya pendidikan kejuruan ini didesain atau pada dasarnya pendidikan kejuruan ini dibuat untuk dunia kerja. Namun dalam praktiknya masih banyak permasalahan yang dihadapi oleh pendidikan kejuruan di Indonesia, yang mana permasalahan ini perlu diidentifikasi serta diatasi agar pendidikan kejuruan dapat mencapai tujuan yang efektif. Selanjutnya, apa sih permasalahan umum dalam pendidikan kejuruan ini? Yang mana ada 5 permasalahan umum yang terdapat di dalam pendidikan kejuruan ini. Yang pertama yaitu kesenjangan antara kurikulum dan kebutuhan dunia kerja. Kurikulum pendidikan ini atau kurikulum pendidikan kejuruan seringkali tidak selaras dengan kebutuhan dunia kerja yang berkembang pesat. Hal ini menyebabkan lulusan SMK tidak memiliki keahlian yang dibutuhkan oleh industri tersebut. Kemudian yang kedua itu kurangnya infrastruktur dan fasilitas. Tentunya infrastruktur dan fasilitas ini sangat penting dalam pendidikan kejuruan. Dalam banyak SMK yang kekurangan infrastruktur serta fasilitas yang memadai untuk mendukung proses pembelajaran maupun sekolah tersebut, yang mana ini menyebabkan kualitas pendidikan SMK tersebut menjadi rendah karena memang kurangnya infrastruktur serta fasilitas. Kemudian yang ketiga itu ya kurangnya guru yang kompeten. Tentunya peran guru ini sangat penting dalam suatu pembelajaran, yang mana sebagai ujung tombak dari suatu pembelajaran kepada murid. Maka dari itu ini sangat permasalahan yang lumayan serius. Tentunya masih banyak guru SMK yang belum memiliki kompetensi yang memadai untuk mengajar mata kuliah atau mata pembelajaran dalam kejuruan tersebut. Hal ini menyebabkan menurunnya kualitas dari pembelajaran SMK
menjadi lebih rendah lagi karena emang kurangnya guru yang kompeten. Selanjutnya itu minat yang rendah terhadap pendidikan kejuruan. Bisa kita lihat bahwanya masyarakat masih memiliki stigma negatif terhadap pendidikan kejuruan atau pemikiran negatif. Hal ini menyebabkan minat siswa terhadap pendidikan kejuruan menjadi rendah. Kemudian kurangnya kerjasama antar SMK dan industri. Ada beberapa SMK yang tidak memiliki kerjasama terhadap industri, yang mana kerjasama antara SMK dan industri ini masih belum optimal. Hal ini menyebabkan lulusan SMK kesulitan dalam mendapatkan kerjaan. Kemudian selanjutnya yaitu apa sih dampak permasalahannya dari permasalahan umum yang tadi disebutkan. Ada 5 poin tersebut. Yang pertama itu tingginya angka pengangguran. Lulusan SMK yang tidak memiliki keahlian tentunya akan mengakibatkan tingkat pengangguran di Indonesia ini menjadi lebih tinggi atau menambah. Maka dari itu hal ini sangat beresiko tinggi karena bisa menjadi pengangguran. Kemudian yang kedua yaitu rendahnya daya saing. Industri Indonesia ini tidak dapat bersaing dengan industri global karena kekurangan tenaga kerja yang kompeten. Balik lagi kepada tingginya angka pengangguran, yang mana hal tersebut disebabkan oleh lulusan yang tidak kompeten atau tidak memiliki keahlian, yang mana dapat menyebabkan rendahnya daya saing di dalam global karena tidak memiliki kompeten dalam lulusan SMK-nya. Selanjutnya itu kesejahteraan masyarakat, yang mana rendahnya daya saing masyarakat ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang lambat dan berakibat pada kesejahteraan masyarakat yang rendah. Selanjutnya yaitu apa solusi dari permasalahan-permasalahan tersebut. Ada beberapa solusi yang terdapat di dalam layar, itu ada 4 solusi. Yang pertama itu mengembangkan kurikulum yang berorientasi pada kebutuhan dunia kerja. Kurikulum ini atau kurikulum pendidikan kejuruan perlu diperbarui atau diperbaiki atau dievaluasi secara berkala agar selaras dengan kebutuhan dunia kerja yang berkembang pesat. Seiring dengan perkembangan zaman yang ada tentunya, atau perkembangan dunia pendidikan yang ada, tentunya dalam kurikulum ini harus diperbarui atau dievaluasi selalu agar pendidikan pun menjadi berkembang. Selanjutnya yaitu meningkatkan infrastruktur dan fasilitas. Balik lagi kepada infrastruktur dan fasilitas, yang mana ini aspek yang lumayan penting dalam suatu pendidikan. Tentunya harus dikembangkan agar pendidikan pun menjadi berkembang. Selanjutnya itu meningkatkan kompetensi guru. Guru ini sebagai, yang mana kita tahu guru ini sebagai tombak yang paling penting dalam pendidikan, yang mana harus dan emang harus ditingkatkan agar lulusan SMK dapat berkompeten dan memiliki keahlian. Selanjutnya itu meningkatkan minat terhadap pendidikan kejuruan. Pemerintah perlu melakukan kampanye untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap pendidikan kejuruan agar daya tariknya meningkat. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari materi pertama, yang mana pendidikan kejuruan memiliki peran penting dalam meningkatkan daya saing bangsa. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya-upaya serius untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh pendidikan kejuruan Indonesia.
Dengan menyelesaikan permasalahan tersebut, diharapkan pendidikan kejuruan dapat menghasilkan lulusan yang kompeten serta siap kerja sehingga dapat berkontribusi dalam perkembangan bangsa. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam materi pertama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.